Aku tidak bisa lagi. Wanita berusia 58 tahun baru saja bercerai dengan suaminya. Dia mencari seorang pria muda berusia 18 tahun. Pemuda itu pikir dia telah menemukan keberuntungan. Namun segera dia menyesal, karena dia menyadari, kemampuannya berbeda jauh dengan energi wanita. Setiap malam sangat menderita. Tak lama kemudian, dia disiksa hingga kurus dan pucat. Bahkan kehilangan kekuatan untuk bangun dari tempat tidur. Akhirnya, untuk menyelamatkan dirinya, dia harus memutuskan hubungan dengan penuh kesedihan. Agar bisa benar-benar menjauh dari wanita, menjaga kesehatan, maka dia pergi sendirian ke kota laut. Dia bekerja sebagai kurir. Suatu hari, dia menerima pesanan dari seorang wanita CEO cantik. Tanpa dia sadari, pemuda itu baru saja tiba di gedung perusahaan. Tanpa disangka, sistem keamanan yang ketat menghadapi tekanan ganda dari kemungkinan lewat waktu dan keluhan. Dia tidak punya pilihan lain, hanya bisa nekat masuk. Jika ada kesalahan sedikit saja, dia akan dipecat. Untungnya, akhirnya pemuda itu dengan keberanian yang dimilikinya berhasil melewati dengan susah payah. Pada saat ini, CEO wanita di lantai atas sedang rapat dengan para pemegang saham perusahaan. Para pemegang saham memandang dengan marah. Mereka secara bergantian menyalahkan kegagalan keputusannya, menyebabkan kerugian besar bagi perusahaan. Bahkan hak masuk penting ke Sui Wanman hanya menjadi ilusi belaka. Para pemegang saham bersorak meminta dia mundur. Saat CEO wanita terisolasi dan tanpa bantuan, pemuda itu masuk dengan membuka pintu. Para pemegang saham terkejut saat pemuda itu masuk. Mereka terkejut, karena sebelum masuk, dia telah mengatur perangkap di sekitar perusahaan. Bahkan lalat pun tidak bisa masuk. Tidak ada yang bisa masuk, bahkan seekor lalat pun. Namun pemuda itu memberitahu pria itu, keamanan di bawah bagi dia seperti bermain-main. Sebelum pria itu bisa bereaksi, dia langsung mendorongnya pergi mencari CEO wanita. Maaf, silakan tanda tangani pesanan ini segera. Kalau tidak, saya akan didenda karena terlambat. Hari ini saya tidak punya uang untuk memberikan kepada putri saya. Saya sudah membeli hadiah ulang tahun. Saat ini saya tidak punya waktu. Pedulikan hal-hal kecil ini. Kembali ke pintu dan tunggu. Bukan hal kecil. Maka di dunia ini, tidak ada yang lebih penting daripada putri saya. Hadiah ulang tahun adalah hal besar. Aku akan mengatakannya sekali lagi. Tunggu di depan pintu. Melihat bos wanita tanpa reaksi. Untuk mendorongnya agar segera menerima paket. Pemuda berjanji bahwa begitu dia menandatangani, dia bisa membantunya mengatasi masalahnya sendiri. Semua orang mengira dia bercanda. Namun pemuda itu yakin dan menyatakan bahwa tindakannya bukan hanya bisa mengembalikan kerugian miliaran bos wanita, tetapi juga membantunya mendapatkan undangan pesta naga naik. Bos wanita ragu-ragu, dan memberinya 10 detik untuk meyakinkan dirinya sendiri. Nona Su, mengapa investasi Anda merugi? Itu karena ada orang yang bermain curang di belakang. Saya sarankan, setelah Anda menarik semua investasi Anda, pergi dan investasikan proyek dengan kode 0 di kota Jiang. Tidak ingin orang lain mendengar. Dia tertawa lebih bahagia daripada ibumu menerima mas kawin 100.000. Karena proyek Lin Hao di kota Jiangcheng selalu menjadi lubang tanpa dasar. Bahkan jika seluruh grup mengalami kerugian, proyek Lin Hao juga tidak bisa mendapatkan pengembalian positif. Dia tidak ingin pemuda itu merasa bahwa orang lain hanya tahu sedikit. Saat itu tiba, tidak hanya akan mendapatkan kembali kerugian, tetapi juga akan mendapatkan perhatian. Dia pasti akan memperhatikan keuangan kota Jiangcheng. Paling lambat besok, dia pasti akan menginvestasikan dana besar, menghidupkan kembali kerugian yang parah. Proyek dengan kode 0. Selama kamu percaya padaku, nanti, tidak hanya akan mendapatkan kembali kerugian, dan akan tunduk pada pintu Suan Yuan ini. 2 burung dengan 1 batu. Mengapa aku harus percaya padamu? Jadi kamu tidak punya pilihan. Lebih baik kamu percaya padaku. Berani mencoba. Direktur utama. Dia hanya seorang pengantar paket. Dia tidak mengerti tentang keuangan dan ekonomi. Dia benar. Aku tidak punya pilihan lain. Berikan perintah. Tarik semua investasi sebelumnya. Alihkan investasi ke proyek 0 di kota Jiangcheng. Sepertinya, kamu percaya ini. Kamu adalah pengantar barang yang rendah. Jika salah, saya mengundurkan diri. Baiklah, saya memberikan kesempatan ini padamu. Besok di gerbang Suan Yuan. Jika tidak berinvestasi dalam proyek kode 0, kamu keluar dari grup. Sementara saya hanya khawatir tentang mengelola grup Yunsang hanya tentang. Saudara, kali ini, kamu benar-benar membantu saya. Tunggu sampai saya duduk di kursi Su Qinghan. Kamu, ayo jadi penjaga keamanan untukku. Setiap bulan, 6.000. Aku tidak akan mempekerjakan anjing sebagai penjaga keamanan. Ah, Nona Su, kamu lebih baik segera menandatangani pesanan ini. Jadi jangan khawatir. Lagi pula, segel Suan Yuanku ada di sini.
Mereka dari gerbang Xuan Yuan harus berinvestasi meskipun tidak ingin. Segel Xuan Yuan. Benar. Saya memiliki segel Xuan Yuan. Baiklah. Saya sudah menerima dan menandatangani. Kamu bisa pergi. Terima kasih. Namun ketika pria muda hendak turun dan pergi, dia menerima telepon bahwa rekan kerjanya sedang diintimidasi. Maka dia segera pergi ke lokasi. Namun yang dilihatnya hanyalah rekan kerja yang terluka parah berlutut di tanah. Ternyata, anak orang kaya itu merasa pekerjaan mereka terlalu lambat. Tidak hanya menahan gaji mereka, bahkan memukuli beberapa orang hingga babak belur. Saat itu, anak orang kaya bernama Wen Seng keluar dari mobil. Tidak disangka, saat itu, ada kejutan lebih besar menanti si pemuda. Ternyata istri si pemuda baru saja sedang merencanakan keluarga dengan anak orang kaya di dalam mobil. Si pemuda marah dan langsung menanyai istrinya. Namun tiba-tiba didorong oleh anak orang kaya. Kemudian, dia membungkuk dan berkata kepada si pemuda bahwa istrinya sangat baik. Si pemuda baru saja bersiap untuk berkelahi dengan anak orang kaya. Namun, istri si pemuda tiba-tiba menghentikannya dan memukulnya satu tamparan. Dengan jujur mengatakan bahwa dia sudah muak dengan gajinya 1.800 per bulan. Sementara anak orang kaya yang akan mendapatkan investasi 1 miliar dari Xuan Yuan Man adalah pilihan suami yang diinginkannya. Setelah berkata begitu, dia mengeluarkan perjanjian perceraian dan melemparkannya kepada si pemuda. Memahami ketegasan istri, pemuda itu putus asa sepenuhnya. Kemudian dengan tegas menandatangani perjanjian, sambil memperingatkan istri, jangan berharap pada investasi 1 miliar dari Xuan Yuan Man. Namun istri tidak menghiraukannya. Namun dia tidak pernah membayangkan kurir dengan gaji bulanan 1.800. Identitas sebenarnya adalah pemimpin Xuan Yuan Man, Xuan Di. Hanya karena 6 tahun yang lalu, Xuan Di tanpa sengaja menghancurkan pilar naga sejati saat berlatih, mempengaruhi takdir negara Dacia. Tanpa pilihan, dia terpaksa menyembunyikan identitasnya dan menjadi kurir. Selama itu, dia secara tidak sengaja minum darah naga dan bersatu dengan istri. Setelah semalam bersama, mereka memiliki seorang anak. Dia penuh penyesalan terhadap istri, hanya dengan rela menjadi menantu yang tidak diinginkan, menikahi istri. Namun, pada hari kemarin, pilar naga sejati berhasil diperbaiki, kembali muncul di dunia. Dia ingin mengungkapkan identitasnya dan kembali ke dunia luar. Kembalikan ke pintu Xuan Yuan untuk menyelenggarakan pesta ulang tahun putrinya di hotel mewah di kota Jiang. Dia diam-diam mengatur bawahannya untuk menyiapkan investasi 1 miliar untuk istrinya. Sebagai kejutan, namun hal ini malah menjadi pemicu pengkhianatan istrinya. Di sisi lain, wanita CEO menerima kabar gembira dari sekretarisnya. Mengetahui investasi proyek nomor 0 kali ini tidak hanya menjalin hubungan dengan gerbang Xuan Yuan, tetapi juga menggantikan kerugian sebelumnya. Saat ini dia baru menyadari, orang itu di rapat pemegang saham mengatakan hal-hal yang masuk akal seperti kurir. Bukan orang biasa. Periksa latar belakangnya. Saya sudah memeriksanya. Namanya adalah Ye Xuan. Dia dari perusahaan kelas 3 di kota Jiang. Menantu keluarga Chu. Menantu. Dan juga, keluarga Chu sangat tidak menyukainya. Bahkan istrinya, Chu Mengyao, juga menganggapnya sebagai aib. Tidak mengenali permata. Tidak heran keluarga Chu selama ini selalu bergelut di perusahaan kelas 3. CO, apakah Anda terlalu memandang Ye Xuan ini? Kali ini dengan kode 0. Mungkin dia hanya seperti kucing buta bertemu dengan tikus mati. Dia tidak sama sekali seperti yang kita bayangkan. Sebegitu mudah. Kamu pergi memberikan hadiah ulang tahun untuk putrinya. Siapkan hadiah ulang tahun. Saya akan pergi bertemu dengannya secara langsung. Ya. Tunggu sebentar. Baru-baru ini, apakah ada kabar tentang putriku? Tidak ada. Sudah 6 tahun. Aku belum menemukannya. Di lengan gadis dengan tanda lahir bunga plum. Mungkin putri kamu sudah. Kamu keluar dulu. Aku ingin sendiri sebentar. Aner, kamu di mana? Mama sangat merindukanmu. Ada apa? Siapa yang memanggil para pekerja tani ini? Benar-benar merendahkan identitas bangsawan seperti kita. HMPH, seperti para pekerja tani rendahan seperti ini, tidak berhak sama sekali untuk bergabung dengan kita pada acara makan malam yang sama. Benar-benar bau amis yang menyengat. Cepat panggil manajer. Usir mereka. Nona Chu datang. Selamat kepada Nona Chu. Mendapat bantuan dari Xuan Yuan Man. Selamat kepada Nona Chu. Tidak hanya mendapatkan aset senilai 10 miliar, gerbang Xuan Yuan, bahkan menyewa seluruh hotel, mengadakan pesta ulang tahun untuk putri Anda. Apa ini? Apakah Anda tahu Dewi Nixiang bukan hanya wakil Xuan Yuan Man, bahkan peringkat kedua di daftar Dewa Bela Diri Global, pahlawan kedua yang luar biasa. Dan saat ini dia sedang
menuju pesta. Apa? Dewi Nisyang juga akan datang. Bukan hanya Dewi Nisyang. Apakah Anda melihat tahta naga di atas sana? Pilar naga muncul, Kaisar Suan hadir. Malam ini adalah tujuan munculnya pilar naga sejati. Nona Chu, Kaisar Suandi, pemimpin Suan Yuanmen, akan tiba di tempat secara langsung malam ini, dan akan memberikan 10 miliar kepada Anda. Ini adalah kehormatan besar. Meng Yao, Kaisar Suandi di atas segalanya. Jika kita bisa berhubungan dengannya, maka keluarga Chu kita akan melonjak ke puncak. Jika kita bisa berhubungan dengannya. Zhou, apa? Ya, apakah Kaisar Suandi benar-benar akan datang malam ini? Tentu saja. Saat ini, keluarga Zhou saya sangat dihargai oleh Suan Yuanmen. Sang Kaisar sangat menghargai saya, berencana melatih saya sebagai penggantinya. Untuknya di Jiangcheng, bahkan untuk seluruh dinasti Daxia. Siapa bilang Sang Kaisar ingin melatihmu sebagai penggantinya? Kamu Suan, kamu datang untuk apa? Ayah. Suan, obat. Siapa yang membiarkan sampah ini datang? Pesta ulang tahun hari ini, saya yang mengatur untuk tuan-tuan. Mengapa saya tidak bisa datang? Anda juga pantas mendapatkannya. Nyonya Nichang jelas melihat wajahku dengan nama pintu Suan Yuan mengadakan pesta ini, memberikan dana 10 miliar untuk Mimeng. Kamu sampah. Makanan keluarga Chu saya, menggunakan keluarga Chu saya sudah cukup. Berani sekali, berani datang ke sini, mencuri kredit Zhou Shao. Jangan malu-malu di sini. Pesta yang dihadiri oleh orang-orang terkenal. Kamu tidak berhak hadir. Cepat pergi. Chu Mengyao, saya menyarankan kamu untuk menahan diri. Sikap sombongmu. Saya bisa mengadakan pesta ini dan mengambil kembali segala sesuatu dari keluarga Chu kamu. Kamu pikir kamu siapa? Ah, hanya anjing peliharaan keluarga Chu. Hanya menantu yang tidak berguna. Berani melawan tuannya, membalikan gigitan pada tuannya. Aku pikir aku siapa? Kamu akan tahu nanti. Tapi saat itu tiba, yaitu keluarga Zhoumu. Hari kehancuran. Dengarkan baik-baik, keluarga Zhouku. Sekarang ada wakil kedua Suan Yuanmen, dilindungi oleh Nyi Chang. Jangan bicara seperti sampah. Bahkan putra mahkota dari ibu kota harus berlutut di hadapanku. Bahkan di hadapanku, mereka harus berlutut. Mungkin kamu tidak tahu, Nyi Chang yang kamu sebutkan harus memperhatikan perasaanku. Kamu berani menghina Nyi Chang? Meng Yao, jangan salahkan aku karena tidak memperingatkanmu. Nyi Chang, namun wakil kedua Suan Yuanmen, memegang kekuasaan hidup dan mati di dunia. Posisinya hanya di bawah Kaisar Suan. Jika membuatnya marah, jangan bicara tentang miliaran. Keluarga Chu akan dihancurkan besok. Kamu Suan, sudah cukup membuat keributan. Jika menyakiti perasaan Nyi Chang, membuat saya tidak bisa mendapatkannya. 1 miliar Suan Yuanmen. Aku belum selesai denganmu. Aku menasihati kamu untuk tidak bermimpi sia-sia. Aku sudah bilang, 10 miliar ini, kamu tidak akan mendapat sepeser pun. Omong kosong. Meng Yao, sampah ini, pasti karena kamu bercerai dengannya. Dia iri padamu lagi, mendapat perhatian Suan Yuanmen, maka menyimpan dendam. Sengaja datang ke sini untuk membuat keributan. Kamu Suan, aku salah menilai dirimu. Kamu hanyalah orang keji. Datang ke sini, bukankah kamu hanya ingin uang? Di sini ada 1 juta. Anggap saja aku mengasihanimu. Pergilah. 1 juta ini akan kamu habiskan seumur hidup. Bahkan dengan bekerja keras pun tidak akan mencapainya. Belum juga cepat-cepat berlutut dan mengambilnya. Selembar kertas bekas. Aku bahkan tidak peduli. Sampah mati. Kamu masih mengeluh tentang 1 juta. 100 juta. Memang terlalu sedikit. Tuan Ye, setiap tahun memberikanmu 1 miliar. Nona Su, mengapa kamu datang? Mendengar bahwa hari ini adalah ulang tahun putri Tuan Ye. Aku datang untuk memberinya hadiah. Jika putriku masih hidup, harusnya sudah sebesar itu ya. Kamu dipanggil tuan-tuan ya. Sungguh lucu. Nah, aku memberikan ini padamu. Ayah, terima kasih tante. Dipanggil apa, tante? Dipanggil kakak. Aku mendengarkan ayahku. Terima kasih tante. Kamu Suan, sungguh tidak terlihat. Tak heran kamu begitu percaya diri. Ternyata sudah mendapat dukungan. Paha dari CEO Wanita Grup Yunxiang sudah mencapai cabang tinggi. Su, singkatan dari Sujie. Semua orang memanggilmu Ratu Kota Jiang. Sungguh lebih baik dilihat langsung. Sangat mulia sebagai CEO wanita pertama. Sekarang terlihat, hanya begitu saja. Malah di tempat seperti ini,
membuang waktu di atas sampah ini. Kamu berani memukulku, seperti wanita seperti kamu. Wanita dengan pandangan sempit, tidak akan pernah tahu kehilangan apa maksudnya? Dia, seorang pekerja bangunan sepanjang hari, mengantar paket malam hari, sampah yang tidak ambisius. Apa yang bisa dia lakukan? Sampah, kamu benar-benar buta, tidak mengenali naga sejati. Tuan Y, mengingat mantan istri kamu dianggap rendah begitu. Bergabunglah dengan grup saya. Asalkan kamu setuju, aku bisa memberikanmu 50% saham. Direktur, jangan tergesa-gesa. Aku percaya pada intuisiku. Tuan Y, bagaimana? Maaf, aku tidak tertarik. Tuan Su, Anda adalah putri keluarga, ratu bisnis di kota Jiang. Karena sampah ini sangat tidak menghargai, mengapa membuang waktu padanya? Membuang-buang waktu. Ketika aku berbicara, belum giliranmu bicara. Saya memanggil Anda Tuan Su, memberimu kesempatan. Benar-benar menganggap dirinya penting. Dengarkan baik-baik, saya Suan Yuanmen sekarang, orang yang dihormati. Satu kata, bisa membuat perusahaan awanmu dihapus dari Jiangcheng. Direktur, tenanglah, Suan Yuanmen tidak sesuatu yang bisa kita hadapi. Nyi Sang, namun dulu, dia adalah kekuatan global kedua. Kehadiran menakutkan kedua. Pergi ke Ye Xuan. Apakah kamu melihatnya? Bahkan Ratu Kota Jiang, Su Qinghan, tidak berani melawan Zhou Shao yang memiliki Suan Yuanmen sebagai pelindung. Kamu salah. Seperti semut seperti dia, tidak bisa masuk ke pandanganku sama sekali. Sampai pada titik ini, kamu masih berbicara sembarangan seperti ini. Aku awalnya pikir, kamu hanya tidak ambisius. Kemampuanmu rendah, tidak terduga. Kamu tidak bisa menerima pukulan dari perceraianku denganmu. Menjadi gila-gilaan, berbicara sembarangan, sebutir debu di tanah. Apa hakmu meremehkan Zhou Shao? Mama, jangan marahi papa. Baiklah, pergi. Kamu yang lucu. Chu Mengyao, kamu wanita berhati ular. Kamu sama sekali tidak pantas menjadi seorang ibu. Si kecil yang lucu ini, hanya aku yang mengambilnya kembali. Sudah cukup lama aku merawatnya. Kamu bilang apa? Yang diambil kembali, Mama. Tidak mungkin. Tahi lalat ini, hanya anak perempuanku yang akan memiliki. Chu Mengyao, kamu harus menjelaskan semuanya padaku. Dari mana asal bahasa tuan-tuan? Mama, katakan padanya. Katakan satu kata padanya. Aku merasa jijik, karena Mengyao sudah bicara. Jadi, aku tidak akan menyembunyikan ini darimu. Pada saat itu, aku pikir kamu adalah seseorang tokoh besar yang luar biasa, untuk membuat Mengyao menikah denganmu. Khususnya, dia bahkan mengambilnya dari tumpukan sampah. Dia mengambil si kecil yang lucu ini kembali. Tak terduga, kamu hanyalah sampah, membodohi keluarga Chu saya. Beras selama 6 tahun. Tidak mungkin. Pada saat itu, saya telah meminta seseorang untuk mengidentifikasi. Tuan-tuan adalah putri kandungku. Apakah maksudnya? Yang terlibat hubungan dengan saya 6 tahun yang lalu. Bukan kamu. Apakah orang 6 tahun yang lalu itu kamu? Apakah orang 6 tahun yang lalu adalah kamu? Orang-orang di Hotel Skylark. Kamu. Hotel Skylark. Apakah orang 6 tahun yang lalu itu kamu? Iya, tuan-tuan. Adalah putriku. Putri. Sudah 6 tahun. Ibu akhirnya menemukanmu. Hahaha. Tak terduga. Ternyata biasanya sombong. CEO wanita yang dingin dan anggun di depan umum. Di belakang layar, dia masih wanita hamil sebelum menikah. Ternyata si kecil yang lucu ini adalah milik kalian. Benar-benar keluarga kecil yang lucu. Aku melakukan ini untuk tuan-tuan, menanggung penderitaan demi RXTU. Di keluarga Chu Anda, menjadi budak selama 6 tahun. Pada akhirnya, hanya sebuah kesalahan. Biarkan yang sebenarnya. Wanita yang telah kusakiti, menderita selama 6 tahun. Hari ini, saya akan mengambilnya kembali. Segala yang milik keluarga Chu kalian.